Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kunci jawaban halaman 140 sampai 143. Kelas 4 tema 1, buku tematik siswa. Oke, ini dia. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam, kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ini dia pembelajaran 2. Kunci jawaban tematik tema 1 kelas 4 subtema 3 pembelajaran 2. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini dia rumah Gadan, rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar, rumah Aceh, rumah adat Nangroe Aceh Darussalam, rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau Sumut, rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel atau suku Toraja. Oke, silahkan diperhatikan. Dan ini dia Baileo, rumah adat Provinsi Maluku, rumah adat Bangka Belitung. Oke, silahkan dilihat dulu, di screenshot dulu. Yang mundurinnya. Oke, ini dia rumah adat Provinsi Maluku, rumah adat Bangka Belitung. Ayo mengamati. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisa kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut segi banyak beraturan. Ini dia halaman 140. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak, hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ini dia. Nama segitiga sama sisi banyak sisi 3. Besar sudut pada segi banyak 60 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Persegi banyak sisi 4. Besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 320 derajat. Segi 5 beraturan. Ini dia, banyak sisi ada 5. Besar sudut pada segi banyak 108 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 540 derajat. Segi 7 beraturan 128,6 derajat. 900,2 derajat. Pembulatan 900. Segi 6 beraturan, banyak sisi 6. Besar sudut pada segi banyak 120 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 720 derajat. Itu dia. Silahkan di screenshot dulu.
Oke, kalau sudah, ini dia kesimpulannya. Segi banyak beraturan memiliki besar sudut dan jumlah sisi yang sama. Oke, kita akan lanjut ke halaman 141. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut pada bangun datar berikut. Ini dia bangun datar. Bangun datar segi 8, segi 6, dan segi 8. Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 9, ya. Segi 6 dan segi 9. Ini dia bangun datar. Perkiraan besar sudut. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur. Ini dia 60 derajat tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. 360 bagi 6 sama dengan 60. 180 kurang 60 sama dengan 60. 180 kurang 60 bagi 2 sama dengan 60. Oke, ini dia. Segi 9, ini dia. 70 derajat tambah 70 derajat 140 derajat. 360 bagi 9 40 derajat. 180 kurang 40 bagi 2 sama dengan 70 derajat. Itu dia jawabannya. Silakan diperhatikan, buktikan dengan mengukurnya. Ini dia mengukurnya 120 derajat dan segi 9 140 derajat. Silahkan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ini dia. (60 tambah 60 sama dengan 120. 360 bagi 60 sama dengan 60. 180 kurang 60 bagi 2 sama dengan 60. Ini dia jawabannya. 70 tambah 70 sama dengan 140. 360 bagi 9 sama dengan 40. 180 kurang 40 sama dengan 70. Itu dia. Jadi ini dia 70 tambah 70. Setiap sudut memiliki 70. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ayo berdiskusi. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpesan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tapi ia belum menemukan yang sesuai. Ini dia. Tunggu aja, tunggu Edo saja. Pikiran tugas bersama kali baik hadisnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku, Baileo namanya. Menarik. Lani pun berusul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, dan rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat dari daerah Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai zoom mozaik, mereka belajar juga tentang keberagaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tapi juga untuk munculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Oke, halaman 142 dan 143. Berdasarkan teks dasar, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Ini apa ide yang dimiliki Lani membuat rumah adat daerah lain? Apa ide yang dimiliki oleh Edo, rumah adat Maluku? Bagaimana mereka menyikapi ide berbeda dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide itu
dirasa kurang tepat bisa disempurnakan dengan ide yang lainnya tanpa adanya perpecahan. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu memperkaya ide yang sudah ada. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita dasar? Kerjasama membuat mozaik. Nomor 6, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. Itu dia, hal baik apa saja bisa dapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman, saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Berbeda bukan berarti tidak dapat bersatu. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Kerjasama. Oke, silahkan dicatat dulu jawabannya atau di screenshot. Oke, kalau sudah silakan dicatat lagi. Oke, teman. Bagaimana dengan kamu? Apakah pernah kamu bersama dengan perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. 1, jenis kerjasama. 2, perbedaan yang ada. 4, dari kerjasama dalam perbedaan. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil apa? Ayo berkreasi, berhatilah kembali, tarik bunga jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Ayo renungkan apa yang kau pelajari kita hari ini tentang rumah-rumah adat, tentang kerjasama, cerita Lani dan Edo. Apa kamu merasakan manfaat kerjasama dan perbedaan? Iya, saya merasakan. Kerjasama, orang tua mintalah orang tuamu menceritakan pengalamannya bekerja sama dalam perbedaan. Cerita hasilnya kepada gurumu. Demikian artikel membahas mengenai kunci jawaban halaman 140 sampai 143 kelas 4 tema 1 buku tematik siswa. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.